Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan IDX Market Opening. Hari ini Bank Indonesia akan merilis suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate. Sejumlah kalangan memprediksikan Bank Indonesia akan kembali menahan tingkat suku bunga acuan di level 3,75%. Hari ini Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate. Sejumlah ekonom memprediksikan bahwa Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuan di posisi 3,75%, didukung membaiknya data inflasi dan nilai tukar rupiah. Sebelumnya di bulan November 2020, Bank Indonesia sudah menurunkan tingkat suku bunga acuan dari sebelum 4% menjadi 3,75%. Kemudian di bulan berikutnya atau akhir tahun 2020, BI kembali mempertahankan suku bunga acuan di posisi 3,75%. Sementara itu kondisi pasar modal di dalam negeri masih bergerak positif di tengah penantian rilis tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan Rabu kemarin menguat 1,71% atau 107,9 poin, berada di level 6.429,76. Sebanyak 287 saham menguat dan 211 saham melemah serta 131 saham tidak bergerak atau flat. Adapun volume transaksi perdagangan tercatat 20,14 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 25,11 triliun rupiah. Investor asing juga masih mencatatkan net buy atau beli bersih sebesar 757,44 miliar rupiah di pasar reguler, terutama di saham perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI senilai 332,1 miliar rupiah, PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI 246,7 miliar rupiah. Sedangkan dari 10 indeks sektoral hanya satu sektor yang melemah yaitu barang konsumsi minus 0,62%. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Kembali kita akan berbincang pemirsa bersama dengan Bapak Angelo Michel. Kita menanti pembukaan perdagangan yang saat ini ternyata pembukaan perdagangan sudah berlangsung pemirsa karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit. Di mana kita akan cross check indeks harga saham gabungan masih menguat signifikan pemirsa 1,11%, naik 71 poin pada posisi 6.499 sesuai dengan proyeksi dari Pak Angelo bahwa indeks harga saham gabungan peluangnya masih kuat untuk melanjutkan penguatan seiring dengan net buy dari asing kemarin yang memang masih deras. Pak Angelo, melihat penguatan dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini yang mulai agak turun sedikit nih dari 1% menjadi 0,9%, bagaimana tanggapan Anda? Nggak apa-apa, kalau koreksi kan biasa. Tapi kalau 6460 ya, udah ditembus ke atas itu udah oke. Betul. Nah, kalau bisa dikatakan ini kan target Anda tadi 6465 akan diuji dan ini udah jump up ke 6475 nih Pak. Apakah ini akan cukup mengkhawatirkan? Mengingatkan biasanya ada semacam istilah gap gitu ya. Gimana menurut Pak Angelo? Kalau gap untuk kasus indeks sekarang malah gap yang bagus disebut namanya breakaway gap. Dia sudah sideways selama 3 minggu lebih ya. Nah, terus dia break resistennya itu breakaway gap, bagus banget itu namanya. Oke, itu dia ya proyeksi dari indeks harga saham gabungan. Target selanjutnya nih Pak, karena 6465 yang merupakan resisten Anda tadi sudah dicapai, targetnya berikutnya di posisi berapa? Apakah kemungkinan bisa ke 65 hari ini? 65 pasti bisa ya. Pasti hari bisa. Ini kayaknya sudah 65 belum? Belum, masih di 6479. Sempat 65. Oh, sempat mencapai 65 hari ini. Oh ya, pernah hari ini, pagi ini bahkan sempat menguji 65 tapi tidak kuat turun ke 6477. Iya, tinggal tunggu reboundnya untuk tembus 65. Baik, kalau ternyata hari ini 65 ini tidak berhasil di break, tidak berhasil ditutup di posisi itu, apa yang perlu diperhatikan oleh para investor atau diwaspadai, Pak? Ya, mereka bisa hold saja sampai support yang ada di 6407 itu ditembus ya, tapi kan itu kecil kemungkinan karena 6465 itu sudah ditembus ke atas sebagai petunjuk bahwa memang market ini mendapatkan dorongan bagus lah, positif. Baik, dan kita akan rangkum kembali pemirsa ya saham-saham pilihan dari Pak Angelo tadi sangat
seiring dengan penantian kita mengenai suku bunga atau BI 7 Days Reverse Repo Rate hari ini. Ada Adikarya tadi pemirsa dengan support 1.615, target price-nya di 2.040 sampai 2.300. SMRA direkomendasikan beli dengan support 765, target price-nya 865 sampai 895. Pakuwon support 520 dengan target price-nya 570 ke 585. Dan CTRA dengan support 1030, target price-nya di 1150. Oke, Pak Angelo, kita akan melihat emiten-emiten yang menjadi movers atau penguat dari indeks harga saham gabungan di sesi pertama. Pada pagi hari ini pemirsa, kita lihat kembali ada IPCC Indonesia Kendaraan yang naik 17%. IRA pemirsa, kalau Anda mencermati data RTI pagi ini ya, update-nya naik 10,74%, 2.990. Kemudian emiten tambang seperti TINS masih naik 6%. Properti yaitu ataupun konstruksi PTPP naik 3,83% dan masih terus menguat pemirsa ya, bergantian ada DOI, Weton dan juga MDKA. Kita ulas untuk PTPP karena masih ada kaitannya dengan emiten update yang kita bahas tadi Pak, yaitu Wika, dan juga Anda merekomendasikan Adi. Bagaimana analisis dari AMTA mengenai PTPP? Untuk PTPP mungkin kita harus tunggu dia tembus di 2.200 baru oke banget. Buy if break ya Pak ya? Ya. Kenapa harus 2.200 Pak? Mengingat sekarang 2160. Karena di situ ada resisten yang cukup kuat ya dalam hitungan jangka pendek, jadi kita butuh konfirmasi penembusan itu. Memang dia sempat tembus hari ini di 2.220, tapi kita butuh dalam waktu 15 menit ke depan ada di atas itu, nah baru kita lihat ini akan bagus sekali. Oke, jadi level konfirmasinya itu adalah di 2.200 tepat ya, agar bisa kita lihat ke 2220. Kalau saat ini masih di posisi 2160 masih rawan akan menguji support begitu, atau kenaikannya tidak kuat ya? Ya, akan menguji support dulu. Baik, supportnya di posisi berapa untuk PTPP Pak? 2060 saat ini. 2060 ya? Oke, Ya. 2060 adalah support, targetnya di 2200 untuk PTPP pemirsa. Dan saya cross check untuk CTRA, saham pilihan Anda hari ini Pak mengalami penguatan 0,92%. Kemudian ada SMRA. Hari ini juga mencatatkan kenaikan 0,62% pemirsa, dan ada Pakuwon pada hari ini masih stagnan di 535. Oke, saya cross check 0,93% kenaikannya di posisi 540. Saham-saham yang harus dihindari terlebih dahulu, Pak Angelo, lebih ke saham-saham seperti apa? Saya belum cek untuk itu ya. Kalau kita lihat dari deretan top losersnya ini Pak, yang masuk dalam net foreign sell di tengah indeks harga saham gabungan yang menguat, artinya pemirsa saham-saham yang justru dilakukan pelepasan oleh para investor adalah perbankan. Ada Bank Mandiri Pak yang melemah, BBRI, kemudian juga ada beberapa saham dari sektor lainnya. Apakah artinya ke depan yang akan menjadi movers dari indeks harga saham gabungan tampaknya nggak selalu harus perbankan lagi Pak? Bisa jadi, tapi untuk PMRI dia harus tembus dulu ke 7225 baru kita bisa menilai ini kurang sedang masuk ke area bearish. Sekarang masih koreksi dalam saja sih. Oke, berarti belum bearish ya ini? Belum. Harus tembus 7225 dulu. 7225 baru confirm BBRI akan Bank Mandiri ya? Bank Mandiri. BMRI akan bearish pemirsa. Saat ini masih koreksi dalam saja. Sudah di 7.300, tapi apakah perbankan harus dihindari dulu Pak? Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Pembahasan di market opening ini masih akan kembali pemirsa selepas pariwara berikut.